Halo, 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 halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadlimak. Hari ini kita akan buat konten ngomongin Indonesia, konten yang sangat tidak tersistem dan asal-asalan. Dan hari ini kita memang berada di studio yang sederhana ini. Ada di belakang saya ada kayak sedikit koleksi buku saya, dan hari ini kita akan ngomongin Indonesia, teman-teman. Jadi, dan kemarin tanggal 20 Oktober sudah dilantik presiden baru kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan selamat, dan atas setelah pelantikan ada banyak sekali kayak gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan kabinet merah putihnya. Dengan kemarin saya melihat di berita menjalani akmil juga para semua kabinet merah putih, dan ya menurut saya untuk kedepannya akan sangat lebih bagus, dan mungkin semua harapan semua rakyat Indonesia. Semoga Bapak Prabowo bisa membawa Indonesia lebih maju, dan harapan-harapan yang untuk mensejahterakan rakyat, makan siang gratis, dan konsentrasi untuk memberantas kemiskinan dan memberantas korupsi, teman-teman. Oke, di konten kali ini saya akan sharing-sharing terkait ya mungkin wawasan saya terhadap Indonesia. Di sini kita akan spesifik ngomongin Indonesia, teman-teman. Oke. Mungkin yang baru-baru ini kita akan ngomongin kasus Ronald Tanur yang sedang viral itu ya minggu-minggu ini. Ronald Tanur yang mana dia tuh divonis bebas oleh hakim, dan dia sudah membunuh kekasihnya di parkiran di basement di salah satu mall, dan dia dinyatakan tidak bersalah, teman-teman, oleh hakim yang mengadili. Dan itu kayak seakan-akan mencoreng nama baik pengadilan, atau ya kita tidak ada istilahnya itu, kita rakyat biasa cuman bisa kayak melihat, anjir, kasus Indonesia itu sudah sejelek ini gitu. Kayak ya bisa dibeli, lu punya duit, lu punya uang, lu punya kuasa. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata hakim yang memvonis bebas itu disuap oleh si bapaknya yang ya dia pejabat juga, teman-teman, dan hampir 1 triliun yang ditemukan oleh KPK. Dan ya mudah-mudahan si Ronald Tanur ini dihukum dengan setimpal, dan ya buat para napi yang ada di dalam, ya kalian bisalah untuk kayak misalkan kasih hadiah buat si Ronald Tanur, teman-teman. Oke, sebelum Ronald Tanur kita sudah tahu semuanya tentang Mario, kasus Rubiconnya, dan dia hampir membunuh salah satu anak dari petinggi dari Banser, dan itu menghebohkan dan viral. Lagi-lagi pejabat, teman-teman. Ya kita di sini kayak seakan-akan para pejabat itu sudah tahu hukum di Indonesia itu ya bisa dibeli, dia bisa mengotak-ngatik, dan dia bisa kayak seakan-akan dia kebal hukum, seakan-akan dia tidak bisa
apa ya, tidak bisa dihukum sama seperti rakyat kecil. Dia bisa melakukan apa saja kejahatan, dia apa ya istilahnya itu, seakan-akan mereka yang punya duit, dia yang punya kuasa. Dan di sini kita perlu garis bawahi, mungkin teman-teman, dan yang saya ketahui ini tuh sudah merembet ke ranah pemerintahan yang paling bawah di desa. Dan saya memang latar belakang saya di kepulauan terpencil di Jawa Timur, ujung provinsi timur. Saya dari Madura, dan saya besar di kepulauan, dan memang di situ budayanya dan pemerintahannya sangat jelek sampai sekarang, sangat jelek. Di sana mayoritas anak mudanya tidak melanjutkan sekolah, ya dikarenakan karena ekonomi, dan ya karena memang di sana mayoritasnya itu pemudanya tidak tertarik dengan dunia pendidikan, teman-teman, tidak tertarik dengan dunia pendidikan. Dan ya kebanyakan mereka merantau kerja ke Malaysia, kerja ke Bali, kerja ke Jakarta, jadi kuli bangunan ataupun bekerja serabutan. Karena memang di sana memang sangat sulit kayak pekerjaan di sana. Ya memang apa ya istilah mata pencahariannya selain nelayan, ambil batu, curi kayu di hutan, ya sudah tidak ada lagi. Pemerintahannya sibuk sendiri mengumpulkan duit untuk membalikan modal dia calon kepala desa mungkin. Dan mungkin teman-teman tahu bahwa angka korupsi di Indonesia itu ya sangatlah banyak, dan bahkan nominalnya ya triliunan lah pasti. Dan di kepulauan memang karena tidak ada pengawasan atau minim pengawasan, itu yang menyebabkan kayak seakan-akan kepala desa ini, camat-camat ini, bupati-bupati ini, dia tidak apa ya istilahnya, tidak ya udah semena-mena teman-teman, udah semena-mena. Bahkan pembangunan di kepulauan itu sangat minim. Padahal anggaran dana desa itu yang dikeluarkan oleh Bapak Prabowo kepada Kementerian Perdesaan itu sangat banyak dan miliaran teman-teman per tahunnya. Anggaplah saja ketika memang anggaran itu dilakukan ataupun apa ya istilahnya itu dimanfaatkan dengan baik, kemungkinan besar rakyat yang ada di kepulauan terpencil atau di desa-desa akan sejahtera. Contohlah kita fasilitas umum seperti kayak jalan itu diperbagus, dan jembatan itu diperbagus, ya yang urgent lah gitu. Bahkan di sana itu tidak ada listrik. Bahkan sudah bertahun-tahun di sana, sudah semenjak saya lahir 26 tahunan itu tidak ada listrik teman-teman, dan air pun di sana juga susah. Ya mungkin teman-teman tahu lah, kayak di desa itu nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada air. Itu kan padahal yang kayak kebutuhan pokok yang paling mendasar gitu, tetapi pemerintah tidak hadir di kalangan masyarakat untuk membantu. Dan ya sumber daya manusianya itu ya memang sih IQ-nya rendah, memang tidak berpendidikan. Tapi ya jangan kayak ginilah gitu untuk memimpin rakyat yang bodoh dan miskin ini gitu.
Ya, saya tahu mungkin kata Hitler itu akan bahagia pemimpin yang memimpin rakyat yang bodoh, akan senang pemimpin yang memimpin rakyat yang miskin dan bodoh. Karena kenapa? Karena ya semuanya bisa dikontrol, semuanya bisa dipermainkan semau-mau mereka, semau-mau pejabat, teman-teman. Jadi mungkin di konten kali ini akan sedikit banyak mengkritik pemerintahan. Nanti akan saya mungkin kedepannya akan saya kasih kayak data-data yang ada di internet ataupun di berita-berita di media-media yang ada di internet, akan saya lampirkan. Dan ya kita di sini sering-sering, teman-teman, kita di sini sering-sering demi bagaimana untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi di sini tidak ada yang menggurui, kita di sini sharing, diskusi, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.